Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bro Rio Motovlog. Gimana teman-teman, masih pada di rumah kan? Buat lo yang punya pilihan di rumah, stay at home lah. Di rumah aja, jangan kemana-mana. Karena banyak orang pengennya di rumah, cuman karena suatu hal gak punya pilihan, akhirnya mereka harus di luar rumah. Termasuk gue sebagai motovlog, pada akhirnya menjadi ketemu dengan dua pilihan, tetap di rumah atau ngevlog keluar untuk mengedukasi kalian. Jadi akhirnya gue memilih kita keluar, tapi dengan cara gue. Ya, nah di sini gue mau kasih tahu buat kalian yang memang terpaksa, dengan sangat terpaksa harus keluar rumah. Yang harus kalian lakukan yang pertama, safety-nya dulu. Jadi ya seperti biasa lah, helm dan lain-lain. Nah kemudian untuk yang lain-lainnya, kayak urusan dengan corona, lo harus safety banget. Karena kita nggak tahu motor yang di depan kita, pengemudi ataupun mobil ataupun siapapun yang lagi di kendaraan di depan kita, itu siapa tahu adalah carrier membawa virus corona. Kemudian dia ceroboh, tidak pakai masker atau apapun, sehingga dia batuk atau bagaimana, kemudian virus tersebut akhirnya ke kita. Makanya dari kita sendiri itu pun harus prepare, karena di jalan raya itu tidak kalah berbahayanya dengan tempat keramaian menurut gua. Maka dari itu gua akan mengedukasi kalian bagaimana caranya. Kalau kalian terpaksa harus riding, misalnya ngojek ataupun kerja keluar, yang memang perusahaannya nggak diliburin, jadi harus pergi, ataupun kalian yang memang petugas rumah sakit. Nah gini caranya. Pertama, karena corona ini menular melalui droplet cairan yang dikeluarkan oleh si carrier, itu tidak boleh masuk sampai ke mulut, hidung, dan mata kita. Maka bagian inilah yang harus kalian lindungi sebelum melindungi tangan. Jadi kalau masalah tangan kita bisa cuci tangan, tapi kalau untuk wajah hati-hati. Nah yang perlu kalian miliki itu adalah masker. Gimana caranya lu riding tuh harus pakai masker. Masker ini beda dengan kain ini. Lu cobain pakai masker, terus lu hidupin korek, lu tiup. Masker itu menghalangi udara keluar dari mulut. Ya, ini safety banget karena partikel, pori-porinya kecil banget masker. Ini masih gede bro, kalau lu tiup dari ini kain, ini masih tembus angin. Makanya lu harus pakai masker. Setelah lu pakai masker, baru lu tambahin lagi dengan perlindungan berikutnya. Kalau gue pilih apa ya? Ya kayak gini lah, kain begitu. Nah supaya kalau ada virus tersebut, ada double layer gitu loh bro. Jadi lo pakai kain dulu, baru setelah itu pakai masker. Nah ini udah double protection. Tapi engap sih. Nggak apa-apa. Kita coba. Engap asli. Tapi dicoba. Ini bisa nafas banget. Dan memang mau tidak mau kalian harus melindungi bagian wajah ini. Nah, setelah pakai masker, usahakan pakai helm yang full face atau modular, yang notabene mata dan lain-lain itu enggak terlindungi lah si mata. Lebih bagus kalian pakai kayak goggle atau apapun yang melindungi si wajah kita dari virus masuk ke mata kita. Jadi kurang lebih begitu, sisanya sarung tangan, jaket, dan lain-lain, insya Allah aman. Ya, jadi karena terpaksa gue harus menyediakan vlog untuk kalian di rumah. Jadi dengan terpaksa gue harus keliling kota. Sekalian kita lihat-lihat apakah kota ini itu sudah menuruti pemerintahnya atau belum. Jadi kita bakal coba ya.
stay tune terus di Bro Rio. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya, terus di follow Instagramnya @sorry.muhammad. Oke, kita prepare. I'ma blow up. Jadi BTW, ini cafe gua, Bro Rio. Nama kafenya Seputih, di Garut lokasinya. Memang belum jadi, pas sekali dengan waktu yang memang lagi corona begini. Jadi ini cafe Bro Rio ya, mudah-mudahan habis lebaran bisa dijadiin kafenya, insyaallah. Jangan lupa teman-teman yang di luar Garut, di luar Bandung, kalau riding main ke Bandung, jangan lupa mampirin juga ke Garut, terus main ke kafenya Bro Rio ya. Itu kafenya di daerah Hampor namanya. Hampor ini deket banget dengan Universitas Garut. Nah, ini Universitas Garut. Jadi lokasinya di sana. Ya, teman-teman. Aduh, gue terpaksa banget karena memang konten di dalam rumah itu kurang apa ya? Kurang seru ya. Gue tahu kalian haus sekali dengan perkontenan motor ini. Jadi mau tidak mau, gue memutuskan untuk keluar rumah dengan cara yang safety, karena banyak dari mereka yang memang tidak ada pilihan harus keluar rumah. Kayak gue sekarang, sebenarnya gue ada pilihan di rumah, cuman untuk kalian bro, buat kalian supaya merasakan riding, makanya gue putuskan buat keluar rumah. Tapi lu jangan lupa, gua begini tuh supaya kalian gak keluar rumah, supaya bisa nonton video di rumah ya. Jadi kalian harus stay at home, kalian di rumah aja, gue yang ngevlog, lu di rumah aja buat gue, oke? Oke gak? Thank you brother. Nah, jadi kita lagi di kota Garut, bertiga sama Bro Azam sama Bro Gilang. Bro Azam datang dari Nagrek. Bro Azam orang Bandung yang dulu ikut San Mori-nya telat waktu di Bandung. Nah, kita mau coba keliling kota Garut yang katanya di Garut aktivitasnya masih tinggi banget, padahal di Bandung itu udah, nah itu patroli, nah itu udah patroli buat yang masih nongkrong bro. Nah, jadi ingat, keluar rumah mungkin boleh, tapi langsung ke menuju tempat yang gak rame. Jangan ke tempat yang rame, cari tempat yang sepi, atau ke tempat yang kalian tuju langsung. Jangan mampir-mampir, apalagi ke cafe, ke mall, jangan ya. Kalau bisa jangan sampai cari tempat-tempat yang rame bro. Ini serius, ini udah bukan main-main lagi. Kalau kalian bercanda, kalian menganggap enteng, kemudian kalian tertular atau menjadi carrier sehingga membahayakan teman-teman yang lain bro, sumpah ini udah bukan main-main lagi. Gua mau stop, kalian stop, dan yuk kita berjuang bareng. Kita hargain mereka yang di luar, yang pengennya di rumah, bukan kayak kalian yang pengennya di luar. Kita hargain mereka dengan cara baring. Nah, buat kalian yang punya kemampuan khusus rebahan, kaum rebahan dan bercita-cita untuk menyelamatkan dunia, nah ini momen yang paling tepat bro. Lu rebahan aja di rumah, lu nyelamatin dunia, sumpah. Jadi bagian dari itu, oke kaum rebahan. Oke, jadi di bagian depan sana gue mau cari tempat yang memang lumayan rame. Ngelihat dari instastory orang-orang di Garut, itu masih banyak banget aktivitas Yoma, tempat perbelanjaan, supermarket dan lain-lain itu masih pada buka. Dan jarang banget yang pakai masker deh. Ya kalau di motor oke ya. Tuh, yang naik motornya masih gak pakai masker tuh. Tuh, lihat tuh orang-orang tuh.
masih kagak pakai masker bro. Allahu Akbar. Ayo teman-teman, mungkin positifnya mereka nggak kebeli ya, karena susah. Gua kemarin beberapa kali nyari masker di Garut, tapi nggak ketemu. Buat teman-teman yang nggak ketemu, jangan lupa masih ada cara belanja online yang memang harganya bisa lebih mahal. Tapi yuk, apalagi kalian yang memang terpaksa harus keluar, belilah, nggak apa-apa walaupun lebih mahal juga, untuk keamanan kalian sendiri ya. Nah ini daerah yang lumayan rame. Di sana juga masih ramai. Coba kita ke kiri. Waduh, belok banget gue. Tapi angka keramaian di Garut sudah mulai berkurang. Biasa daerah sini udah lumayan macet ya. Lumayan macet. Padahal Bandung dengan Garut tuh dekat banget bro, sekitar kayak sejam. Nah masih ada aktivitas, tapi nggak seramai biasanya. Alhamdulillah. Babang-babang Gojek rame. KFC. Bro, lo harus makasih banget sama babang-babang Gojek yang udah merelakan resiko kesehatan mereka dengan keluar ngebeliin kalian makanan ya. Kalau bisa dikasih tips lebih, karena ya gitu bro. Oh my god, masih rame bro di sini. Aktivitasnya masih jalan tuh, belanja-belanja, nggak pakai masker. Ya Allah, masih pada rame bro. Nah, kita mau lihat bagian apa? Pasar ya. Jadi kita tuh sekalian patroli. Itu ngejaraknya masih deket banget ngobrolnya mereka. Ya Allah ya Robi. Bro, jangan lupa ya social distance. Kalau emang kalau terpaksa harus ketemu teman-teman, nggak apa-apa. Kalau memang kepaksa banget, tapi social distance dijarakin bro, semeter lah minimal. Kalau bisa 2 meter. Karena penularannya ya via itu, droplet, batuk, bersin. Cairan-cairan yang dikeluarkan oleh si carrier itu yang bisa kena ke kalian. Bukan nakut-nakutin bro, sumpah ini bukan vlog buat nakut-nakutin kalian, tapi ini faktanya gitu loh, kenyataannya. Berkurang sih keramaiannya, tapi ya masih rame. Masih ada orang berani buat belanja-belanja keluar. Bro, kita harus sama-sama berdoa ya buat negara kita, Indonesia, khususnya di daerah-daerah kalian. Semoga terhindar dari wabah-wabah tersebut. Si Gilang mana? Motornya sering mati motornya. Gua nggak lihat spion bro. Nah, yang anak muda baru keluar dari gokar, nggak tahu mau ngapain. Aduh, kalau nggak ada keperluan yuk lah bro, di rumah aja yuk. Ya bro, buat teman-teman yang punya pendapat, kita harus hargain ya. Sama halnya gue juga punya pendapat. Jadi begini, perihal kita di rumah aja itu banyak pro dan kontra. Masalah yang kontra itu membahas tentang bagaimana perekonomian mereka yang gajinya kecil, 2 minggu harus makan apa, segala macam. Bingung juga ya. Kalau gue sih menyarankan bro, gimana ya, memang mau tidak mau harus ada pengorbanan bro. Bagaimana caranya dalam 2 minggu kita harus bisa ngirit dengan gaji seadanya. 2 minggu aja kita harus survive. Karena kenapa? Ketika kita tidak kompak, dalam 2 minggu kita di rumah aja itu banyak yang bandel. Pada akhirnya kan jadi ada yang nggak di rumah segala macam. Nah,
Ketika nanti karena hal tersebut penyebarannya semakin besar, kemudian angka positif corona semakin tinggi, pada akhirnya kita bukan hanya di rumah aja selama 2 minggu. Ada negara-negara yang sudah jadi contoh buat kita. Pada akhirnya di lockdown sampai berbulan-bulan gitu bro. Tahu kan negara yang sampai terlockdown lama. Nah, jangan sampai kita karena tidak kompak sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar. Karena ini kita nggak bisa nyalain siapa-siapa bro. Lo mau nyalain siapa? Orang yang nurunin virusnya kan Allah, ya kan? Yang menurunin ujian ini kan Allah. Dalam kondisi seperti ini kita nggak perlu nyalain siapa gitu loh. Udah dari diri kita aja memang sudah ada perintah buat berdiam diri selama 2 minggu. Nurut semua. Lihat itu kayak AA Game dan lain-lain itu sudah memberikan arahan buat kita tuh di rumah aja selama 2 minggu. Kenapa? Karena kalau kita setelah dalam 2 minggu itu masih ada yang di luar, akhirnya mundur-mundur bro, nggak berhenti-berhenti, angka corona semakin tinggi dan akhirnya bukan cuma 2 minggu bro. Lu bayangin nanti kalau sampai lama-lama kayak begitu di lockdown, apa nggak ekonomi kita jauh lebih buruk dari 2 minggu sekarang ini? Bener nggak? Maksud gua ya mau tidak mau harus berkorban karena untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan kita sendiri. Yes, gua tahu kesulitan ekonomi dan lain-lain, tapi dampak setelahnya bro, kalau lu kagak nurut itu bakal lebih parah. Lihat itu negara-negara orang itu nggak bisa kemana-mana selama beberapa bulan. Bener nggak sih? Di sini gue mengajak kalian semua buat ya, ayo kita sama-sama berkorban gitu kan. Pasti ada yang dikorbanin, gue ngerti bro. Pasti ada yang dikorbanin. Gue aja juga ada gitu yang ngebuat kesel gitu ya, iya gitu loh. Cuman kan mau gimana lagi gitu kan. Ya, buat teman-teman mungkin itu aja dari gua dalam vlog ini. Gue cuman bisa segini aja buat kalian hilang kangen ya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe YouTube channelnya. Terus juga di follow Instagramnya @vario.muhawat. Oke, please pesan dari gua tolong dipikirin baik-baik karena untuk kita semua. Peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.